Salam sehat, salam sukses. Kembali dengan saya Parlindungan Sitorus SHMH. Ini saya mau memberikan edukasi kepada tenaga kerja wanita ya, TKW yang ada di luar negeri. Kemarin saya ada menangani perkara. Saya dapat telepon dari Acau ya, izin dia tertipu oleh kena PHP seorang laki-laki yang tinggal di Sidoarjo. Saya tidak akan menyebut nama ya. Dalam hal ini saya tidak akan menyebut nama, saya hanya mencontohkan kasusnya. Jadi TKW ini tahun 2018 menikah secara sah dengan di KUA di kampungnya Malang. Jadi mereka sah menikah. Adapun status keduanya, sing perempuan janda, sing laki-laki duda. Jadi janda sama duda ya, mereka menikah secara agama Islam di KUA resmi ya 2018 ya. Saya nggak tahu ceritanya seperti apa, masa pacarannya mereka saya nggak paham. Hanya ya, si yang dari Macau ini tadi asal usulnya dari Malang berteman dengan saya di Facebook. Waktu itu dia pernah menanyakan ya pendapat ke saya karena mau nikah dengan orang Sidoarjo ini. Memang saya sampaikan hati-hati jangan sampai kena PHP. Capek-capek kerja di TKW di luar negeri, uang sampean habis digrogotin. Jadi kayak begitu. Dan ternyata terbukti saat ini dia merasakan itu ya. 1 minggu setelah menikah dia harus kembali lagi bekerja sebagai tenaga kerja wanita luar negeri. Jadi tidak sempat menikmatin indahnya ya bulan madu. Ya bulan madu cuman seminggu. Ya bulan madu cuman seminggu. Terus beberapa bulan yang lalu si pria ini diketahuin atau dapat informasi selingkuh. Ya, si pria ini selingkuh dengan wanita lain. Ya. Akhirnya si wanita kesel, mangkel ya. Dia rencananya akan menempuh jalur hukum ya, baik pidana maupun perdata. Dia konsultasi ke saya, gimana Pak, bisa nggak ditempuh jalur hukum? Terus saya sampaikan bisa saja, tapi saya minta dulu surat nikah jenengan, bener ndak nikah sahnya? Ternyata bener, dia terdaftar di KUA Malang. Mereka terdaftar di KUA Malang. Ya, si pria ini bisa dijerat dengan undang-undang KDRT. Ya, saya akan pidanakan si pria itu dengan jerat pidana undang-undang KRT yang menyengsarakan ya secara psikis ya. Ya. KDRT itu bukan hanya memukul pakai tangan, bukan. KDRT psikis juga masuk KDRT. Tekanan kejiwaan juga masuk KDRT. Ya. Tapi ini harus bisa kita buktikan apakah dia selingkuh, apa benar apa tidak. Ya, terus si pihak wanita juga bisa menuntut perbuatan melawan hukum PMH dengan ganti rugi. Karena pengakuan dari si TKW tadi ini, dia telah banyak dirugikan. Dia banyak dirugikan uangnya gitu loh. Jadi dia masih mentransfer ya, baru seminggu yang lalu masih transfer. Si laki-laki ini katanya sakit, dia transfer. Nah, bahkan dia rutin mentransfer kepada ibunya, ibu mertuanya.
Ya, ibu mertuanya sudah tua, dia rutin mentransfer, ya. Tapi dia mentransfer ini lewat si anaknya, anak mantunya, suaminya tadi itu. Nah, ternyata setelah saya datangin rumahnya si orang tuanya atau ibunya tadi ini, pengakuan ibunya tidak pernah menerima transferan dari menantunya yang ada di luar negeri. Jadi si ibu ini tidak pernah menerima dari si anak uang transferan itu. Ya, itu. Terus saya melihat juga keadaan ekonomi dari mertuanya susah, ya, susah banget malah. Anehnya 3 anak laki-laki dari mertuanya ini nggak ada yang kerja, ya seperti itu. Ya, akhirnya saya teringat dengan kasus-kasus sebelumnya. Saya juga pernah menangani kasus-kasus sebelumnya, ya. Ya seperti ini, ya, di PHP. Ya, banyak yang tenaga kerja wanita ini di PHP hanya untuk ngambil uangnya. Saya juga punya teman seperti itu, kerjanya hanya itu. Memang teman saya ini ganteng sih, kalau saya bilang ganteng. Ya gantengan dialah dari saya. Nah, saya gantengnya dikit, dia gantengnya banyak. Sehingga dia bermainnya di Facebook. Dia khusus mencari TKW. Ya, yang rata-rata TKW yang dipacari dia ini, ya bukan menghina ya, rata-rata di bawah standar kecantikannya. Ya di bawah standar kecantikannya gimana sih? Di bawah standar kecantikannya, enggak cantik lah, kurang cantik gitu loh. Nah, sehingga si perempuan ini merasa bangga punya pacar yang pacarnya cantik, ganteng. Jadi si TKW tadi merasa bangga sekali punya pacar yang cowoknya gantengnya bukan main. Sehingga apapun yang diminta sama si cowok ini diserahkan. Ya karena si cowok ini jelas PHP-nya kaula bulan, kaula bintang, kaula segala-galanya. Sehingga si TKW ini terbuai dalam lamunan sebagai permaisuri. Ya, ini yang harus hati. Jadi saya menyampaikan saran kepada TKW yang ada di luar negeri, berhati-hatilah. Kenalin dulu si pria ini, jangan langsung jatuh cinta. Ya. Yang mana banyak sekali modus. Ya, si laki-laki ini modus hanya untuk mencari uang. Nah, setelah uang kalian habis digrogotin, kalian dia ditinggal. Dan dia juga di Indonesia ini pacaran. Ya, bahkan teman saya ini dia pacaran sama Purel, tapi dia ngorogotin uang yang dari TKW. Jadi uang yang dari TKW dipakainya untuk pacaran dengan wanita lain. Sementara kalian bekerja di TKW, jadi TKW itu kan untuk keluarga, ya, untuk anak, untuk keluarga lah. Ini yang harus kalian pikirkan. Mencari uang itu susah, sulit, sehingga kalian harus menjadi TKW. Ya, jadi berhati-hati, jangan gampang tergoda bujuk rayu lah pria. Saya juga pria, ya. Pria itu kalau ada yang mau dia menjanjikan yang sesuatu yang nggak bener, ya, mau saja dia menggoda. Ya apa sih susahnya bilang sayang, bilang ini, janjikan itu, nggak susah toh. Ya, jadi kalian harus memilah, apalagi mau membangun rumah tangga, selidiki dulu. Ya suruhlah keluarga nyelidiki siapa si pria itu, aslinya bagaimana. Ya minimal kalian tahu dulu lah seperti apa. Jangan seperti cerita tadi, ya, menikah 1 minggu dia pindah pulang ke TKW terus uangnya digrogotin. Ya lah, terus kalian kerja itu untuk apa? Ya kalian jadi TKW itu untuk apa? Apakah hanya untuk memelihara laki-laki, bayarin laki-laki? Ya kan bukan. Kalian bekerja untuk menghidupi keluarga.
Ya, kalau untuk menempuh jalur hukum itu tidak ada gunanya, bukan tidak ada gunanya sih, ada manfaatnya. Tapi yang namanya berperkara, ya ini saya sampaikan, yang namanya berperkara, kalah jadi abu, menang jadi arang. Ya, kalah jadi abu, menang jadi arang. Ya. Maksudnya kalau kalah habis-habisan. Nah, kalaupun menang nggak ada untungnya, tetap jadi arang. Ya, itu nasihat saya bagi teman-teman yang ada ya bekerja di luar negeri, apalagi teman wanita. Kalian TKW itu bekerja untuk mencari kehidupan ya yang layak bagi keluarga kalian, bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Terus yang lucunya bercinta itu lewat ponsek, apa sih enaknya? Ya, ya kalau nggak jahat sih laki-lakinya, ponseknya itu disimpan, divideokan hanya untuk menguras kalian. Coba ya, kalian ponsek terus divideo sama dia, direkam, disimpan, ya, yang mana nanti digunakan untuk memeras kalian. Kan kasihan toh, kalian capek-capek di sana sebagai tenaga kerja wanita yang tidak mengenal waktu, ya, bekerja itu loh, ya. Ya, saya berharap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya. Apabila sudah terlanjur, ya ada masalah hukum, boleh silakan kontak saya. Nomor HP saya gampang kok, nggak sulit mengingatnya. 0822 4555 2555. Saya ulangi ya, 0822 45-nya 3 kali, 25-nya 3 kali. Ingat aja, 0822 45-nya 3 kali, 25-nya 3 kali. Dengan saya Parlindungan Sitorus dari Klinik Hukum Parlin Sitorus Lokom. Saya tinggal di Surabaya. Ya. Salam hormat, tetap prokes, jaga kesehatan. Terima kasih.